selamat datang di YouTube aku. Di video kali ini aku bakal ngasih informasi mengenai hantu-hantu apa aja yang paling populer di Korea Selatan dan hantu yang paling menyeramkan di sana. Nah, apakah ada nih jenis-jenis hantu di sana yang sama dengan hantu yang ada di Indonesia? Langsung aja kita mulai. Yang pertama, yang pertama adalah hantu bernama Dalgalguisin. Ini tuh hantu yang paling mengerikan dan yang paling menakutkan di Korea Selatan. Konon katanya hantu ini tuh kalau muncul itu berarti membawa suatu hal buruk di lingkungan tersebut. Dan juga konon katanya kalau ada orang yang gak sengaja atau sengaja melihat hantu ini, maka niscaya orang tersebut bakal meninggal dengan cara yang amat menyeramkan. Nah, buat wujudnya sendiri, kata orang Korea, Dalgalguisin ini tuh wujudnya seperti sebuah telur hewan gitu, yang berada di tempat-tempat yang gak semestinya telur itu ada. Nah, ketika mau beraksi, telur tersebut bakal berubah wujud menjadi sosok yang sangat menyeramkan. Beberapa orang Korea itu percaya bahwa wujud dari Dalgalguisin itu adalah seorang cewek dengan wajah tanpa muka, rata gitu seperti telur, dan dia tuh bakal membunuh orang-orang yang melihat wajahnya dia. Dan konon katanya hantu Dalgalguisin ini tuh adalah arwah penasaran yang menyimpan dendam yang sangat dalam di hatinya sehingga dia bisa melakukan seperti itu. Next yang kedua adalah hantu bernama Munshin. Ini tuh kalau orang Korea nyebutnya itu adalah sosok dewa pintu, karena hantu ini bakal muncul di sisi atau di belakang pintu rumah-rumah penduduk yang didatangi. Meskipun gak semenyeramkan si Dalgalguisin, tapi keberadaannya tuh juga membawa petaka atau membawa hal buruk gitu bagi penduduk yang didatangi oleh hantu Munshin ini. Nah, hantu Munshin ini tuh bisa berada di balik pintu rumah penduduk dan juga bakal mengganggu si penghuni rumah tersebut. Dan juga katanya orang Korea sana, saking si Munshin ini tuh mengganggu dan juga membawa hal buruk, itu ada sebuah ritual supranatural gitu untuk memuja si Munshin. Namanya adalah Munjunje. Next yang ketiga ada hantu bernama Chuksin. Ini tuh hantu dengan wujud seorang perempuan berambut panjang dengan wajah pucat yang sangat mengerikan. Dan konon katanya hantu ini tuh muncul di toilet-toilet umum di mall atau di fasilitas umum di Korea Selatan. Dulu katanya kalau orang mau menggunakan toilet di toilet umum gitu, mereka tuh harus batuk sebanyak 3 kali agar gak diganggu oleh hantu Chuksin ini. Namun ada cerita lain dari hantu ini. Hantu ini bakal mengganggu atau muncul ketika ada orang yang tidak sopan atau menggunakan toilet dengan cara yang tidak pantas. Jadi si Chuksin ini bakal marah dan bakal mengganggu serta menghantui orang-orang yang berbuat tidak baik di dalam toilet. Dan next yang keempat ada hantu bernama Chonyoguisin. Kalau di Indonesia namanya kuntilanak. Nah, si hantu Chonyoguisin ini tuh sosoknya itu perempuan berambut panjang, menggunakan hanbok atau pakaian tradisional Korea warna putih gitu, dan wajahnya pucat serta terdapat darah di sisi kiri dan kanan bibirnya. Nah, hantu Chonyoguisin ini tuh adalah hantu perawan yang meninggal dengan keadaan perawan dan juga memiliki dendam di dalam hatinya, sehingga dia itu bakal gentayangan di sekitar teman-temannya, kerabat-kerabatnya, dan keluarganya gitu. Dan konon katanya si hantu Chonyoguisin ini tuh dia juga mengutuk para pengantin-pengantin baru di Korea Selatan serta membawa kesialan dan penyakit gitu untuk orang-orang di sekitarnya. Nah, orang Korea tuh percaya bahwa salah satu cara untuk mengusir hantu Chonyoguisin ini adalah dengan menikahkan hantu perawan atau Chonyoguisin dengan hantu bujang, atau dalam Korea itu nyebutnya Mongdal. Jadi
hal itu bisa membuat si hantu Chonyo Guisin itu nggak mengganggu lagi gitu katanya. Dan next yang kelima adalah hantu bernama Halme Guisin atau hantu nenek. Di Korea sendiri tuh terdapat dua versi dari kisah hantu ini. Jadi hantu ini tuh ada sekitar tahun 90-an di Korea Selatan. Yang pertama adalah kisah nenek-nenek yang katanya muncul setiap sore untuk mencari mangsanya, yaitu anak-anak di desa-desa gitu. Nah, katanya si nenek ini tuh bakal bilang ke anak-anak itu bahwa dia bisa meramal dengan cara menjilat tangan anak-anak itu. Konon katanya, ketika ada anak yang dijilat tangannya, maka anak itu akan meninggal tak lama setelah tangannya dijilat oleh nenek misterius itu. Dan yang kedua adalah kisah dari hantu nenek Hong Kong, yang itu juga sangat populer di Korea Selatan pada tahun 80-an 90-an, karena konon katanya tuh perwujudan dari nenek ini tuh setengah mukanya adalah muka kucing, dan nenek ini bakal memburu anak-anak untuk dibunuh kayak gitu katanya. Dan sampai populernya kasus ini, bahkan ada salah satu TV swasta di Korea dulu tuh sampai melakukan penelusuran tentang tragedi si hantu nenek Hong Kong ini. Wow, kayak sangat mengerikan gitu gak sih? Itu antara hantu atau emang orang yang memiliki ilmu kayaknya sih, iya kan? Atau kalian mungkin punya pendapat lain atau punya ilmu lain, kalian bisa komen di bawah. Oke, itu dia tadi adalah hantu-hantu yang sangat populer dan sangat menyeramkan di Korea Selatan. Bagaimana? Ada gak yang sama-sama punya Indonesia? Kayaknya yang tadi kan, yang hantu perawan sama yang hantu muka rata. Karena di Indonesia juga ada hantu-hantu tersebut, tapi di sana nggak ada pocong sama nggak ada kuyang kayaknya. Oke, buat kalian yang suka sama video aku, kalian bisa like, comment, sama subscribe. Ataupun kalian punya ide ataupun punya informasi tambahan mengenai video ini, kalian bisa komen di bawah, aku bakal ngebacain satu persatu. Dan sampai jumpa di video aku berikutnya. Bye bye.